Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan guru jenjang TK PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Bulungan dimanapun berada. Ya, sekali lagi untuk informasi kali ini adalah terkait dengan cara pembacaan hasil survei. Kita ambil contoh sampel saja. Kita mau rekap untuk khusus pendataan yang ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas. Tentunya kalau bahasa rehabilitasi ruang kelas, ya rehab, bahasanya adalah rehab dan bukan membuat baru. Mari kita coba lihat bersama-sama. Jadi apakah isian yang sudah pernah kita isi itu seperti yang diminta sesuai format dan tulisan yang diminta pada soal-soal di pertanyaan survei. Kita coba buka filenya. Sekali lagi, ini yang di depan kita blok itu data sekolah dan alamatnya. Jadi kita tetap menjaga ini milik siapa, ini milik siapa. Jadi ya sambil kita lihat sama-sama ya. Ini kita lanjutkan lagi yang soalnya yang di depan ini, yang saya blok ini ya. Yang saya blok ini adalah yang diusulkan. Ini ambil contoh ya. Ini adalah untuk meningkatkan prasarana pendidikan di sekolah saudara, kegiatan rehabilitasi apa saja yang saudara usulkan. Ya, sekali lagi, untuk meningkatkan prasarana pendidikan di sekolah saudara, kegiatan rehabilitasi apa saja yang saudara usulkan. Jika ada usulan, silahkan lewati. Jika tidak ada usulan, silahkan lewati pertanyaan ini. Berarti kalau ada usulan, berarti kan ditulis rehab jamban, rehab ruang kelas, rehab ruang lab, rehab komputer, rehab lab UKS, lab IPA, IPS misalnya kan. Nah, berarti kan ditulis nih. Terus yang kedua adalah jika saudara mengusulkan kegiatan rehabilitasi, sebutkan kondisi fisik bangunan yang akan diusulkan dan berapa ruang. Misalnya ruang kelas 3 kondisinya tingkat kerusakannya 30 atau berapa. Nah, dua pertanyaan ini ya. Jadi jika ada yang diusulkan maka ditulis yang diusulkan untuk direhab ruang apa. Yang kedua, jika ada yang diusulkan direhab maka tingkat kerusakannya berapa persen atau kondisinya bagaimana. Ya, dua ini ya. Kita coba melanjutkan. Kita tidak bahas ini. Ini adalah data yang kita terima. Kita mencoba dipilah menurut yang ruang kelas dulu. Nih, lihat sheet di bawah nih ya. Ini adalah ruang kelas. Kita lanjutkan yang ke berapa ini? Nah, ini contoh. Nah, kalau yang diusulkan di depan ini tidak kosong, berarti kan tidak ada yang diusulkan. Rehabnya tidak ada yang diusulkan, tetapi di belakangnya ditulis rehab aula sekolah yang kondisinya 70%. Ya. Karena di depan kosong, maka ini termasuk data kurang valid, maka kita hilangkan dulu ya. Maka kita hilangkan dulu. Kenapa kita hilangkan? Artinya yang memang depannya ditulis dan belakangnya ditulis, artinya itu sudah sesuai yang ditanyakan. Kita del dulu ya. Oke, sudah. Lanjut lagi. Ini di depan mengusulkan rehabilitasi ruang kelas. Di belakang keterangannya, ruang kelas 1 sampai dengan kelas 6, kondisi tingkat kerusakannya 30-40%, serta ruang pertemuan ruang guru untuk KKG tingkat kerusakannya 40%. Karena di depan usulannya adalah rehab ruang kelas, maka yang ruang guru pertemuannya kita hilangkan. Bukan tidak diambil datanya, tetap diambil. Tapi nanti karena baru kita pilih menurut ruang kelas dulu. Ya.
Ya, jadi mengusulkan rehabilitasi ruang kelas. Kenapa diusulkan? Karena ruang kelas 1 sampai dengan ruang kelas 6 kondisi tingkat kerusakannya 30 sampai 45%. Ya, ini kita rapikan dulu. Ya. Lanjut. Ini yang diusulkan adalah rehab ruang kelas, rehab ruang guru, rehab jamban, rehab rumah dinas. Kita hilangkan yang lainnya dulu karena kita mau ngerjain yang rehab ruang kelas. Maka rehab ruang kelasnya kita simpan. Ya. Kemudian kenapa kok diusulkan rehab ruang kelas? Karena ruang kelas 1 dan ruang kelas 2 dan 2 ruang guru dan ruang guru kondisinya rusak ringan. Kondisi rumah dinas rusak berat, kondisi jamban rusak ringan. Nah, nanti yang jamban yang lainnya nanti kita ambil dulu. Berarti kondisinya adalah rusak ringan. Ruang kelas 1 dan 2 kondisinya rusak ringan. Ruang gurunya kita kesampingkan dulu. Bukan tidak diambil karena memang ini kita ngerjain yang ruang kelas. Nah, ini baru bener. Rehabilitasi usulannya adalah rehabilitasi ruang kelas dengan kondisi ruang kelas 1 dan 2 dalam kondisi rusak ringan. Nah, ini yang benar. Jadi dijelaskan kenapa kok diusulkan. Karena kondisinya rusak ringan. Boleh. Hasilnya nanti seperti apa kita tidak tahu. Kita hanya mengambil data saja. Nah, ini contoh yang kurang tepat. Rehabilitasi ruang kelas memang diusulkan, tetapi di belakang tingkat kerusakannya bagaimana, kondisinya bagaimana tidak dicantumkan di sini, maka kita hapus, ya kan? Nah, kita hapus. Artinya kurang lengkap datanya, pengisiannya kurang tepat. Ya. Ini rehab ruang kelas ada usulannya, berarti benar. Nah, iklan lagi nih. Ya, kita hapus. Kita sisakan yang ruang kelas karena yang kita ambil baru ruang kelasnya dulu. Kerusakan ruang kelas 1 berapa persen. Nah, ini lengkap banget ini. Bener atau salah? Bagus, bener sekali. Jadi tahu. Ini ruang kelas 1 tingkat kerusakan 46%, kelas 2 46%. Nah, kerusakan yang selain ruang kelas kita kesampingkan dulu. Nah, ini benar nih. Yang diusulkan adalah rehabilitasi ruang kelas. Dengan catatan penguat adalah ruang kelas 1 datanya seperti ini. Ini benar. Ini benar. Nah, jadi jelas yang diusulkan jelas, kemudian yang di penjelasannya di kolom berikutnya juga sangat jelas. Oke, lanjut lagi di bawahnya. Lanjut lagi di bawahnya ya. Ini rehabilitasi ruang kelas ada. Nah, berarti yang lainnya kesampingkan dulu. Ruang kelas. Terus keterangannya adalah kelas 6, kelas ruang kelas, ruang perpustakaan. Kelas 6 ruang. 6 ruang tuh ngapain? Ini kan kurang jelas nih. Usulannya adalah rehabilitasi ruang kelas, bener. Terus yang kelas itu tulisannya hanya 6 ruang kelas. Ya, 6 ruang kelas tuh kenapa? Berapa persen? Jangan-jangan hanya 1% atau jangan-jangan engsel pintunya aja yang rusak. Nah, kalau engsel pintu bisa diperbaiki dengan dana bos. Jadi ini kita kesampingkan dulu. Kurang tepat. Nih, rehabilitasi ruang kelas, bener, ambil dulu.
Ambil dulu, bener kan ini? Usulannya adalah rehabilitasi ruang kelas. Terus catatannya adalah 4 ruang kelas 1, 2, 3 dan ruang guru. Iya, kenapa? Ini 4 ruang kelas. Ini kenapa? Kelas 1, 2, 3 dan 1 ruang guru ini kenapa? Berapa persen kerusakannya? Kok enggak jelas di sini? Nah, maka kita kesampingkan. Dari sekolah mana enggak tahu saya. Buatin dulu. Nah, ini kalau kosong begini, kalau datanya kosong begini berarti tidak mengusulkan dan catatannya juga enggak ada, ya. Salah, bukan salah, siapa tahu memang kelasnya dalam kondisi masih bagus semuanya. Nah, ini yang kurang tepat juga. Rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang guru, rehabilitasi ruang UKS, tetapi catatan di belakangnya tidak ada, maka kita kesampingkan. Ya, memang kelihatannya mudah mengisi seperti ini, tetapi kita perlu dan dituntut kejelian untuk membaca soal yang ditanyakan. Soalnya cukup mudah kok. Yang diusulkan apa? Nah, ini contoh, saya ulang lagi biar yang lain juga tahu. Ya, yang diusulkan ini kan masuk di sini. Untuk meningkatkan prasarana pendidikan di sekolah saudara, kegiatan rehabilitasi apa yang saudara usulkan? Jika ada usulan, jika tidak ada usulan maka lewati. Kalau di depan ada ditulis rehabilitasi ruang kelas, maka berarti harus mengisi di belakangnya. Jika saudara mengusulkan kegiatan rehabilitasi, sebutkan kondisi fisik bangunan yang akan diusulkan dan berapa ruang. Misalnya kelas 3 ruang kelas 3 ruang, kondisi tingkat kerusakan berapa persen. Jika tidak ada usulan maka lewati, ya kan? Berarti kan jika di depan ada rehabilitasi ruang kelas, maka di belakangnya juga harus ada keterangannya kerusakannya berapa persen, berapa ruang, harus jelas. Ini ya, 2 kolom ini aja. Ini kelihatannya mudah, tetapi kok masih banyak yang kurang pas ngisinya. Nah, lanjut ya. Nah, ini. Nah, ini yang bagus nih. Ya, ini contoh nih. Ini contoh bagus nih. Ini bagus nih. Nah, ini contoh bagus nih. Yang diusulkan apa? Rehabilitasi ruang kelas. Terus catatannya apa? Ruang kelas 1 46%, ruang kelas 2 46%, ruang kelas 3 dan seterusnya. Ini bagus nih. Jadi jelas itu nah. Pak, itu bisa aja mengada-ngada. Wah, masalah mengada-ngada atau tidak mengada-ngada itu nanti. Itu nanti. Kan setiap ada kegiatan itu pasti ada survei. Pasti ada survei. Ada survei pasti kan. Nah, kalau tidak dievaluasi begini, tidak dilihat satu-satu begini kan rekan-rekan semua nggak terlalu menghiraukan. Padahal ini penting sekali data ini ya. Lanjut lagi ini dari sekolah mana saya tidak tahu. Rehabilitasi ruang kelas, bener isiannya. Berarti dia mengusulkan rehab ruang kelas. Terus ruang kelas 1 kerusakannya 60%, ruang kelas 6 kerusakannya 60%, jamban siswa, jamban guru nanti itu belum kita ambil. Kan file aslinya masih ada. Nah, ini sama, di atas sama bawah ini bener. Rehabilitasi ruang kelas 1 kerusakan 60%, ruang kelas 6 kerusakan 60%. Nah, ini bener. Berarti data ini bener. Datanya yang kita minta bener enggaknya di lapangan nanti itu akan ada survei. Nah, ini kosong, bener atau salah cara pengisiannya? Bisa saja bener, bisa saja atau memang tidak diisi. Kalau tidak diisi berarti kondisi ruang kelasnya aman-aman aja, tidak ada yang diusulkan sebagai rehab ruang kelas atau ruang lainnya. Kita buang dulu. Nah, ini yang kurang pas. Ini ada rehabilitasi ruang perpus, rehabilitasi ruang rehabilitasi jamban, rehabilitasi rumah dinas, rehabilitasi UKS. Tapi kondisinya kenapa kok direhab tuh kondisinya bagaimana? Kok dikosongin ini? Berarti data ini tidak valid. Mungkin valid saja di lapangan, tetapi cara pengisiannya kurang tepat ya, maka kita buang dulu. Nah, rehabilitasi ruang kelas.
Ini 45%. Maksudnya 45% itu yang mana? Ya, 45% itu yang mana? Kelas berapa? Atau semua kelas 45% atau secara keseluruhan? Nah, maka ini kita buang karena kurang jelas. Jelaskan. 45% rupanya kacanya 45%, yang lainnya masih utuh. Lanjut lagi, ini yang usulan yang lain kita buang dulu. Rehabilitasi ruang kelas usulannya benar dengan keterangan ruak. Nah, ini salah ini nulisnya, ini harusnya ruang kan, tapi ditulis ruak. Ya enggak apa-apa lah. Padahal kita ini pelan-pelan ngisinya, enggak terlalu tergesa-gesa, asal itu bener insya Allah. Data itu pas lah untuk dianalisa kan. Rehabilitasi ruang kelas bener usulannya. Ruang kelas 3. Ruang kelas 3 ruang. Ruang kepala sekolah 3 ruang ini kenapa? 3 ruang ini kenapa ini? Bagaimana? Ini sesuai yang ditanyakan enggak? Kalau yang ditanyakan kan jika ada yang usulan yang direhab, maka kasih keterangan di belakang. Keterangannya itu apa? Nah, ini dikasih keterangan ruang kelas 3 ruang. 3 ruang ini kondisinya bagaimana? Kan enggak tahu ini. Maka kita delete dulu. Ya. Rehabilitasi jamban. Kondisinya jamban bagaimana kok dikosongin? Ya buang dulu. Ya. Mudah susah. Tetapi tak kala kita ngikuti yang ditanyakan, insya Allah akan terasa mudah. Ikuti yang ditanyakan. Nih, rehabilitasi ruang kelas. Ruang kelas 3 ruang, kondisi tingkat kerusakan. Nah, ini benar. Ini benar nih. Ruang kepala sekolah, yang ruang lainnya kita buang dulu. Nah, ini benar. Nah, rehabilitasi ruang kelas. Ruang kelas 3 ruang kelas 3 ruang, kondisi tingkat kerusakan 35%. Nah, berarti masing-masing ruang rata-ratanya adalah 35% kerusakannya. Maka kita simpan. Masalah iya ngisinya sesuai betul di kondisi lapangan atau enggak nanti. Minimal data ini kita ambil tuh yang sesuai yang ditanyakan. Nih lagi, rehabilitasi ruang kelas, oh enggak ada. Kalau di depan enggak ada tulisannya rehabilitasi ruang kelas, maka ya di belakang pasti akan nyambung. Nah, ini buang dulu karena kita baru nyortir yang ruang kelas dulu. Ini ada ini, rehabilitasi ruang kelas. Ada kan? Nah, terus di belakang tulisannya ruang kelas 5 ruang, kondisi tingkat kerusakan 40%. Nah, ini 40% berarti rata-ratanya kerusakannya adalah 40%. Yang ruang lainnya kita kesampingkan dulu. Betul atau salah ini? Bener datanya loh ya. Kalau di lapangan nanti minimal yang lain bisa melihat ini. Oh, ternyata memang perlu kehati-hatian membaca pertanyaan dan mengisi serta menjawabnya. Ini kita lihat rehabilitasi ruang kelas ada ya. Kita simpan dulu. Terus kenapa direhab? Karena ruang kelasnya 3 ruang, tingkat kerusakannya 30%. Oke. Biar 1%. Kalau dia jawabannya benar, tetap kita simpan dulu jawaban itu. Ya, simpan dulu jawabannya. Nah, kalau nganalisa satu-satu susah nanti. Maka ini sambil kita setting berlang-berlang, yang lain bisa nanti melihat video ini. Sekali lagi ya, mau di like alhamdulillah, mau di share alhamdulillah, mau di subscribe juga alhamdulillah. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Yang pasti intinya tak kala rekan-rekan melihat video ini tanpa editan apapun ya, moga-moga bisa bermanfaat dan lebih menjadi hati-hatilah dalam mengisi survei apapun ya. Ini rehabilitasi ruang kelas ada. Kondisinya bagaimana? 6 ruang kelas rusak ringan 30%. Rumah dinas rusak ringan. Nah, rumah dinas nanti belum ya. Ini kita hapus. Nah, ini bener ya, benar. Karena sesuai yang ditanyakan.
Ya, kita simpan dulu. Pak, yang salah bagaimana? Nah, nanti itu ada infonya lagi. Yang pasti untuk tahap pertama inilah yang kita evaluasi dulu. Nah, rehabilitasi jamban 30%. Ini salah benar? Salah atau benar? Karena jamban itu secara misalkan jambannya ada 10, masuk 10-10-nya 30%. Ini harus jelas. Seperti di atas ini. 3 ruang kelas tingkat kerusakan 30%, berarti rata-rata adalah 30%. Kalau ini 30% ada apanya nih? Jamban bagian apanya ini? Nah, kalau ruang kelas kan jelas. Hampir rata-rata. Nah, ini kita buang dulu. Rehabilitasi ruang kelas. Ini ada usulan nih. Ada rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang perpus, ruang guru, ruang UKS. Kita ambil yang ruang kelas. Bener kan isinya? Nah, bener. Tetapi selanjutnya dikosongin. Ruang kelas ini kondisinya bagaimana? Tidak jelas. Kita buang dulu. Terus ini kosong semua, berarti tidak mengusulkan. Terus ini rehab ruang kelas, tapi di belakangnya tidak ada keterangannya apa-apa. Rusaknya bagian mana? Kondisinya berapa persen? Kerusakannya menurut Bapak Ibu? Maka kita buang dulu karena tidak jelas. Terus ini rehab ruang kelas. Nah, ini benar. Ada usulan, berarti kan? Ada usulan dari hasil data survei. Terus belakangnya kondisinya bagaimana? Nah, ini benar. Rehabilitasi ruang kelas. Setiap ruang kelas kondisi tingkat kerusakannya 30%. Benar. Nah, ini baru yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara mengisi ini kelihatannya gampang, tetapi kita perlu pemahaman ekstra bagaimana cara melihat pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Ini contoh-contoh yang benar nih ya. Ini contoh-contoh yang benar nih ya. Usulannya adalah rehabilitasi ruang kelas. Benar semua ini, ya kan? Terus di sampingnya adalah kondisinya, ini kerusakannya kelas 1 sekian persen, kelas 2 sekian persen. Terus ini ruang kelas 1 kerusakannya 60%. Nah, antara depan dan belakang harus sinkron. Ya. Jangan sampai di depan diisi rehabilitasi ruang kelas tapi belakangnya kosong, salah. Di depan diisi rehabilitasi ruang kelas tapi belakang isinya tingkat kerusakan ruang guru sekian. Nah, tidak nyambung. Ya. Ini contoh yang benar. Ini contoh yang benar ya. Contoh yang benar, nih saya besarkan sedikit, bisa dilihat. Nah, ini contohnya. Ini yang benar sekali ini. Nah, ini sip sekali ini. Nah, ini. Usulannya adalah rehabilitasi ruang kelas. Dijelaskan di sini. Ruang kelas 1 tingkat kerusakan berapa persen. Nah, ini yang benar. Ini survei ini fungsinya untuk apa? Minimal data awal untuk pemetaan kondisi bangunan di sekolah Bapak Ibu semua, kita punya datanya. Untuk apa gunanya, Pak? Kita tidak bisa jawab di sini. Jawabnya setelah ada hasil baru kita bisa jawab. Tetapi kalau ini kegunaannya untuk sinkronisasi antara Dapodik dengan kondisi di lapangan dan hasilnya nanti untuk apa? Ya kita lihat nanti. Kita tidak berani menjawab karena ini riskan sekali, karena jawaban-jawaban yang belum tentu ini benar atau salah ya bisa dimanfaatkan orang. Wow, ini ngarang, ini bikinnya ngarang. Oh, ini cara jawabnya ngarang biar dapat. Itu nanti. Karena pada setiap kegiatan itu ada tim survei. Tim survei kita tidak sembarangan, tentunya ada tim-tim yang memang dia memahami seluk-beluk daripada struktur dan kondisi bangunan di sekolah Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebuah data yang gunanya nanti misalnya sudah ada pemetaannya yang lebih jelas lagi dan semua sekolah sudah masuk, maka untuk selanjutnya apa yang akan dilakukan dari tingkat kerusakan ini akan ada tim survei. Dan tim surveinya tidak sembarangan loh ya. Ada dari PUPR, ada dari PU Kabupaten, ada dari Dinas Pendidikan. Banyak sekali tim survei yang memang ahlinya untuk melihat ini. Jangan melihat ini, wah betulan enggak itu, jangan. Tapi melihat cara mengisinya, benarkan dulu. Yang kurang-kurang tepat
silahkan langsung nanti komunikasi dengan yang ada di dalam link. Bagaimana ini solusinya? Kalau wah kemarin salah Pak rupanya, kemarin ini nanti. Ya, itu nanti. Mungkin ini aja, semoga bisa bermanfaat dan lebih berhati-hati lagi bagi yang lainnya dalam mengisi link apapun, dalam mengisi survei kaitannya dengan sarpras. Nah, ini contoh saja ya, contoh, dan ini bisa dilihat bersama. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke.